Gawat guys, katanya kalau ijazah asli Jokowi ditunjukkan bisa terjadi chaos. Ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Saudara Yakub Hasibuan. Mungkin nggak orang ini yang jadi kuasa hukumnya menyampaikan hal tersebut, kata-kata chaos itu di luar sepengetahuan dari kliennya alias Bapak Jokowi? Apakah ini jadi sebuah blunder? Atau ini ancaman? Atau ini kode-kode kepanikan? Apalagi seorang politisi senior dari PDIP, Pak Betor Suryadi, menyampaikan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Jokowi pada saat persiapan di 2012 untuk Pilkada DKI. Waktu itu kurang berkas dan dibuat di pasar pramuka. Serius, yang makin seru adalah disebutkan loh nama-namanya. Siapa yang membuat ijazah itu di pasar pramuka? Ada yang namanya David, Widodo, dan Anggit. Dan ini disebutkan juga disaksikan oleh Bapak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, bahwa dia pernah melihat ijazah itu, dan saat itu nggak ngeh kalau foto-fotonya sama semua. Dan ijazah itu tahun 2014 dilihat, padahal itu adalah ijazah buatan tahun 2012 saat persiapan untuk menjadi Gubernur DKI saat itu. Juga ditemukan fakta yang menarik bahwa Insinyur Kasmujo atau Pak Kasmujo yang selama ini digembar-gemborkan sebagai pembimbing skripsi ternyata bukan, diralat jadi pembimbing akademi, dan juga ternyata bukan, karena ternyata pada saat itu harus berusia yang di atas 50 untuk jadi pembimbing akademik. Dan saat itu Pak Kasmujo juga belum jadi insinyur, masih BSc titelnya, dan masih menjadi asdos. Jadi nggak mungkin bisa jadi pembimbing akademik kalau masih jadi asdos. Kalau dulu rakyatnya dituduh hoax kemudian langsung ditangkap, bagaimana penyebaran hoax yang dilakukan oleh mantan petinggi negara ini? Gimana menurut kawan-kawan? Tanpa Yakub Hasibuan mengatakan bahwa kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya maka negara ini akan chaos. Pada dasarnya negara ini sudah chaos dibuat oleh Mulyono atau Pak Jokowi. Mungkin Yakub Hasibuan ini terlalu lama tidur atau terlalu fokus menjilat sampai tidak tahu kondisi negeri ini sedang seperti apa. Sekarang sudah chaos. Dan semua ini terjadi karena ulah junjunganmu, ulah Mulyono. Saya kira para penjilat-penjilat Mulyono ini betul-betul sangat dibutakan dengan kekuasaan atau ampau yang diberikan oleh Mulyono sehingga tidak memahami kondisi negeri ini seperti apa. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan ijazah Pak Mulyono yang sampai saat ini menjadi perbincangan hangat dan bahkan semakin hangat. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya. Salam logika. Negara ini makin lama makin lucu. Pingin ketawa jadinya ketika mendengar para pengacara Pak Jokowi bilang kalau sampai Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan, negara ini bakal chaos. Loh. Lucu kan? Seolah-olah negara ini hanya berputar hanya untuk Pak Jokowi saja. Terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemarin menjawab tidak. Guys, tolong disampaikan ke Bung Roy Suryo, Bung Rismon, dan Dr. Tipa. Jangan meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jangan hanya meminta Jokowi lewat pengacaranya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Karena apa? Karena emang nggak ada. Karena emang nggak punya. Ya kan, walaupun nanti ada, itu palsu. Sekarang saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu, ya kan, meminta bantuan kepada Presiden Prabowo untuk cepat menuntaskan dan mengusut tentang ijazah palsu Jokowi. Karena Jokowi sudah memalsukan identitas atau data. Itu biar dipaksa pun seperti apa, nggak bakalan dikeluarin. Orang nggak ada kok. Pengacaranya juga itu, ya yang klemat-klemot itu pengacaranya. Ngomong ke sana ke sini. Orang ijazahnya kagak ada, pakai banyak alasan. Dibilang katanya kalau ijazah Jokowi ditunjukkan akan chaos. Chaos biji gandul. Chaos apanya? Yang ada juga junjungan lu bakal ditangkep, ya kan? Karena untuk mempertanggungjawabkan yang sudah memasukkan data. Ya kan? Memasukkan data. Coba kalau dulu nyalonin wali kota, gubernur, presiden, nggak usah ngaku-ngaku ikut pernah kuliah dah, kagak usah. Cukup ijazah SMA kalaupun itu ada, ya kan. Ini kalau sudah memasukkan data, artinya dari awal saja sudah membohongi rakyat. Di masa pemimpinan juga, ya iyalah kerjaannya cuma ngebohongin rakyat. Kelamaan, udah mendingan juga tangkep aja tuh. Kacau 10 tahun dibohongin. 10 tahun guys dibohongin.
Ternak Mulyono marah-marah. Ternak Mulyono hidupnya susah, pakai lagu-lagu ngebelain. Biji gandul, gua sontok juga lu. Udah jelas Pak Kasmuljo mengakui kalau Pak Jokowi itu bekas muridnya di UGM. Mas, saya kasih tahu ya, kalau membela itu yang benar. Makanya judul lagunya Maju Tak Gentar, membela yang benar gitu. Kita ulang ya videonya Pak Jokowi bersama Pak Kasmuljo. Yang pada saat itu Pak Jokowi bilang bolak-balik, dibentak-bentak. Dan akhirnya skripsinya selesai ya. Jadi di situ sebenarnya Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmuljo dosen pembimbing skripsi. Dengar ini. Tapi sekali lagi Pak Kasmuljo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmuljo. Dan Pak Kasmuljo sendiri yang mengatakan bahwa saya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, ya kan? Lalu ini statement dari Pak Jokowi nih. Presiden RI ke-7 Joko Widodo buka suara soal pengakuan mantan dosen Universitas Gadjah Mada UGM Kasmuljo yang menyebut dirinya tidak pernah membimbing skripsi Jokowi saat kuliah. Jokowi menyebut Kasmuljo merupakan pembimbing akademik. Sebenarnya Pak Kasmuljo ini? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmuljo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmuljo sendiri sebagai? Ya pembimbing akademis. Ya ingat. Sedangkan setahu aku pembimbing akademik itu nggak ada kita yang datang ketemu terus diusir terus pergi lagi terus datang galakin buat apa? Pembimbing akademik itu nggak begitu. Dia ngurusin KRS di tahun 90-an waktu aku kuliah ya. Jadi kalau misalnya nih kita dapat IP sekian ya kan, berarti kita dapat kalau IP-nya sekian berarti dapat mata kuliahnya berapa SKS. Nah itu kita bisa berunding dengan pembimbing akademik gitu loh. Pak, kira-kira kalau saya ngambil ini, oh jangan, lebih baik kamu ngambil ini aja karena kamu misalnya SKS sekian, atau kalau SKS kita tinggi, nah kamu boleh ambil ini nih gitu karena kan kamu SKS-nya banyak. Setahu aku tuh begitu pembimbing akademik. Nggak pernah gitu kita datang ke ruangannya terus dimarahin, dibentak, terus kabur. Ngapain? Sekarang plot twistnya ya. Baru-baru ini Bapak Rismon Sianipar langsung menemui Pak Kasmuljo. Dan ini videonya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak. Yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu. Tadi kan Pak Kasmuljo mengatakan bahwa Pak Kasmuljo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmuljo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Ya, salah. Enggak pembimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Oh ya. Jadi udah ngerti ya. Pak Kasmuljo sendiri yang bilang dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi maupun akademik Pak Jokowi. Bahwa kesaksian di tahun 2017 itu salah. Gila gak? Salah dia langsung bilang. Dan istrinya juga bilang itu salah. Dan ternyata Pak Kasmuljo masih sarjana muda. Dia belum jadi dosen. Masih jadi asdos. Kalau setahu aku asdos juga bisa dilakukan oleh mahasiswa yang pintar tuh bisa jadi asdos gitu loh. Nah jadi boro-boro jadi pembimbing akademik, boro-boro jadi pembimbing skripsi 1985 ya. Dia belum bisa jadi dosen full, dia masih jadi asdos ya. Jadi jangan mimpi. Makanya saya bilang
Maju tak gentar, membela yang benar, bukan membela yang tidak benar. Oke. Sekarang saya masih husnuzon, Pak Jokowi punya ijazah asli. Daripada orang terus-terus ya mengulik-mengulik makin lama makin ketara bahwa ini palsu gitu ya. Lebih baik tunjukkan aja langsung yang asli nih. Jangan bikin gaduh, jangan bikin gaduh. Katanya kepengen Indonesia ini berjalan dengan damai, tentram gitu. Kalau memang tidak mau bikin gaduh, tunjukin aja, nggak perlu karena tidak ada hukumnya bila menunjukkan ijazah asli akan kena harus ada peraturan harus ada perintah pengadilan lah, harus ada surat dari polisi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan kita mau tahu ijazah asli Jokowi karena beliau mantan presiden. Oke, kalau saya rakyat biasa, lu rakyat biasa, siapa yang mau ngelihat ijazah lu? Kagak ada. Pak Jokowi karena dia pernah menjadi orang nomor 1, orang yang digaji oleh rakyat, orang yang diberikan fasilitas oleh rakyat, maka rakyat pengen tahu sebenarnya gimana sih kejujurannya sampai mana. Kalau lu yang bertanya ini, ya, lu mau ngaku jadi insinyur sekalipun, terus lu nggak mau ngasih tahu ijazah lu, kagak ada yang peduli sama sekali. Oke? Sama saya juga. Saya mau ngaku-ngaku saya S3, S4, S lilin, S teler sekalipun. Terus kalau saya misalnya ada orang bilang, gue mau lihat ijazah lu, gue nggak mau kasih. Itu terserah saya. Karena rakyat tidak pernah menggaji saya. Oke? Kalau Pak Jokowi wajib. Karena rakyat pernah menggaji Pak Jokowi. Oke?